Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4. Sebelumnya, perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator saya, yaitu Ibu Budi Wahyuningsih dan pengajar praktik Bapak Arifullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu di SD Negeri 10 Bandar 2. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif terwujud dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah ataupun kelas, menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Ada 3 cara penerapan disiplin positif. Yang pertama, penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran. Yang kedua, disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ataupun pujian dari orang lain. Kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang ingin dihargai diri sendiri. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru, yaitu pertama penghukum, yang kedua pemuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Posisi kontrol seorang guru. Manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga menciptakan identitas positif dan berhasil pada menyelesaikan masalah sendiri pada murid. Keempat, keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan kelas sendiri berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kelima, menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah, guru harus berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, supaya mendapat tujuan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah dan harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakasa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif
Teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dan dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, dan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, saya menangani siswa yang sering terlambat ketika datang ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut saya, hal-hal yang sudah saya perbaiki adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus berperan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya sangat diliputi dengan perasaan yang serba bersalah karena harus memberikan hukuman dan konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan nilai dan rasa tanggung jawab pada sebelum mempelajari modul ini saya pernah mempraktekkan segitiga restitusi. Namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang lebih penting yang harus dipelajari dalam proses penciptaan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas saja, namun di sekolah juga dan di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan ataupun karakter saat berada di lingkungan sekolah dan di lingkungan dimanapun siswa berada. Demikianlah pemaparan materi tentang koneksi antar materi modul 1.1. Marilah kita menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.